Lihat video ini sampai selesai agar tidak berlakunya salah paham. Berita terbaru, 2 jam latih Prabowo Subianto debat lawan Ganjar dan Anies. Ridwan Kamil, insya Allah banyak kejutan. Ini berita selengkapnya. Ketua Tim Kampanye Daerah TKD, Prabowo Gibran di wilayah Jawa Barat, Ridwan Kamil beri bocoran soal persiapan Prabowo menghadapi debat Capres. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam ini, Ridwan Kamil mengaku sudah melakukan latihan dan briefing untuk Prabowo Subianto selama 2 jam. Disebutkan oleh Ridwan Kamil, banyak yang dipersiapkan Prabowo untuk debat menghadapi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sudah kemarin, 2 jam, memberi masukan, melakukan simulasi, briefing ke Pak Prabowo, ujar Emil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Ya, masukan soal teknik berdebat yang elegan dan meyakinkan masyarakat insya Allah nanti banyak kejutan, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Capres Prabowo Subianto sebelumnya enggan membahas soal persiapan debat Capres. Hal itu disampaikannya saat prosesi serah terima pesawat angkut ringan NC-212I ke TNI Angkatan Udara, AU, di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa. Prabowo hanya ingin ditanya seputar pertahanan udara. Pertanyaan seputar Dirgantara ya? Jangan nanya-nanya debat, kata Prabowo yang disambut gelak tawa awak media. Selasa pagi, debat kumaha engke, debat bagaimana nanti, ucap Prabowo dalam bahasa Sunda. Susul. Sementara itu, Komandan Tim Bravo, Komunikasi Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budi Satrio Jiwandono, mengungkapkan, Capres nomor urut 2 Prabowo sudah berlatih untuk menghadapi debat Capres yang akan digelar pada Selasa malam. Budi menjelaskan, ada sejumlah petinggi TKN Prabowo Gibran yang ikut berdiskusi dengan Prabowo mengenai debat Capres. Mereka yakni Rosan Ruslani, Sufmi Dasko Ahmad, Yusril Iza Mahendra, Ridwan Kamil, Budiman Sujatmiko, Helmi Yahya, Burhanuddin Abdullah, Dadan Hindrayana, Habibur Rahman, Hasan Nasbi, dan Munafrizal Manan. Sebagai informasi, debat Capres perdana ini akan mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Prabowo Subianto melejit teratas, Ganjar Pranowo disalip Anies Baswedan versi survei Litbang Kompas. Mengapa Ganjar cenderung menurun? Menurut survei Litbang Kompas, ada faktor perubahan sikap pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Jokowi yang mempengaruhi makin melejitnya elektabilitas Prabowo Subianto dan turunnya pamor Ganjar Pranowo. Survei tersebut digelar pada tanggal 29 November-4 Desember tahun 2023 terhadap 1.364 responden dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Berdasarkan hasil survei yang dirilis, elektabilitas Prabowo Gibran unggul jauh ketimbang 2 pasangan calon paslon lainnya dengan raihan 39,3% suara. Kendati demikian, Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud bersaing ketat. Pasangan Anies Cak Imin, pada survei Litbang Kompas kali ini, pertama kalinya unggul dari Ganjar Mahfud. Mereka meraih 16,7% suara dan unggul tipis dari Ganjar Mahfud yang memperoleh 15,3% suara. Unggulnya elektabilitas Prabowo Gibran ini disebabkan beberapa faktor seperti menang di pedesaan dan perkotaan hingga generasi Z yaitu di rentang umur 17-25 tahun. Pasangan Prabowo Gibran unggul di hampir semua kategori sosio-demografis responden. Suara untuk pasangan ini lebih tinggi daripada 2 pasangan calon lawannya, baik di perdesaan maupun perkotaan, serta dominan di kalangan perempuan dan laki-laki. Suara untuk Prabowo Gibran juga lebih tinggi pada hampir semua kelompok pemeluk agama. Keunggulannya juga tercermin pada semua strata pendidikan dan kelas ekonomi. Suara Prabowo Gibran menonjol di semua kategori usia, terlebih pada kalangan generasi Z dan Y, milenial. Dukungan dari generasi Z, 17-25 tahun, bahkan mencapai 54,5%. Demikian tertulis dalam rilis resmi dari Litbang Kompas dikutip dari Harian Kompas, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023.
Elektabilitas Prabowo dalam konteks elektabilitas Capres juga mengalami peningkatan ketimbang calon lainnya. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, gap antara elektabilitas Prabowo dan Anies juga semakin menjauh. Contohnya pada Agustus tahun 2023, jarak elektabilitas Prabowo dan Anies sebesar 12,1%. Namun pada survei Desember tahun 2023 justru semakin lebar menjadi 22,3%. Bahkan, hal serupa juga terjadi ketika elektabilitas Prabowo disandingkan dengan Ganjar. Jarak keterpilihan Prabowo dengan Ganjar kini mencapai 21,7%. Padahal sebelumnya jaraknya hanya 2,8%. Gap semakin jauh antara Prabowo dan Gibran ini, menurut Litbang Kompas, lantaran berpindahnya dukungan dari pemilih PDIP dan pemilih Presiden Joko Widodo. Jokowi, melebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan pemilih Jokowi. Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada pemilu 2019 memilih PDIP kepada Ganjar yang pada Agustus tahun 2023 mencapai 60,6% sekarang tinggal 40,7%, tulis Litbang Kompas. Selain itu, naiknya elektabilitas Prabowo juga disebabkan semakin solidnya dukungan dari partai pengusungnya. Dukungan partai-partai koalisi pendukung Prabowo juga semakin solid, rata-rata meningkat signifikan ketimbang Agustus lalu, terutama dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan Partai Bulan Bintang, PBB, tulis Litbang Kompas. Kelompok masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah Jokowi pun turut menjadi bagian melesatnya elektabilitas Prabowo. Padahal di bulan Agustus tahun 2023, kelompok yang puas dengan pemerintah Jokowi lebih memilih Ganjar ketimbang Prabowo dengan persentase 40,3% ke Ganjar dan 30,9% ke Prabowo. Kini, persentase itu justru berbalik di mana kelompok yang puas dengan pemerintah Jokowi lebih banyak memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Bahkan, keberpindahan tersebut mencapai separuhnya ketimbang pada bulan Agustus tahun 2023. Di sisi lain, yang tidak puas dengan kinerja Jokowi juga tidak berpaling ke Ganjar tetapi justru lebih memilih di antara Anies maupun Prabowo. Sekarang 42,6% memilih Prabowo dan 21,5% memilih Ganjar. Sementara itu, mereka yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi cenderung masih sama dengan sebelumnya. Lebih banyak yang memilih Anies dan Prabowo, tulis Litbang Kompas. Peran Gibran juga menjadi faktor lainnya sehingga elektabilitas Prabowo ikut terkerek dan melesat jauh. Apalagi, saat Prabowo memutuskan menggandeng Gibran sebagai cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batas usia capres-cawapres diketok pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Padahal, pada Agustus tahun 2023, nama Gibran tidak masuk top of mind sebagai cawapres. Pada Agustus tahun 2023, nama Gibran nyaris tidak masuk ke dalam nominasi publik untuk menjadi calon wakil presiden. Hanya 0,1% yang menyebutkan namanya, tulis Litbang Kompas. Pasca putusan MK, popularitas Gibran melesat 8 kali lipat sejak Agustus tahun 2023. Bahkan, popularitas putra sulung Jokowi itu melebihi dua cawapres lainnya yaitu Cak Imin dan Mahfud MD. Sekarang dengan tingkat pengenalan masyarakat yang mencapai 85,1%, popularitas wali kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo itu lebih tinggi daripada Mahfud MD yang 72,2% dan Muhaimin yang 55,3%. Tulis Litbang Kompas. Tak hanya dari segi popularitas, elektabilitas, Gibran juga meroket dan mengungguli dua cawapres lainnya. Sejajar dengan tingkat pengenalan, elektabilitas Gibran sebagai cawapres juga jauh di atas dua calon lain. Elektabilitas Gibran mencapai 37,3%, Mahfud MD 21,6%, dan Muhaimin 12,7%, tulis Litbang Kompas. Tribunnews.com/Yohanes Liestio Purwoto. Sekadar itu sahaja informasi dari kami pada kali ini. Kami mohon Anda sebarkan video ini kepada komunitas dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bonus artikel kali ini kami berikan kepada Opera News. Terima kasih.